Musibar merupakan mahasiswa program studi ilmu keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Paletehan. Pada video ini, saya akan menampilkan praktik komunikasi terapeutik keperawatan jiwa dan psikososial dengan judul Komunikasi terapeutik pada klien dengan ansietas akibat perceraian orang tua. Latar belakang kasus, klien bernama Fitri, seorang mahasiswi berusia 20 tahun yang sedang menempuh pendidikan di semester 4. 2 minggu yang lalu, kedua orang tua Fitri resmi bercerai setelah mengalami konflik rumah tangga selama beberapa tahun. Baik, sejak perceraian tersebut, Fitri mengalami perubahan emosional dan perilaku yang sangat signifikan, seperti kecemasan berlebih, sulit tidur, tidak nafsu makan, bahkan sering menangis sendirian. Berdasarkan hasil dari pengkajian, klien memiliki diagnosa keperawatan ansietas dengan perubahan situasi keluarga. Jangan lupa menyaksikan ya. Dadah! Selamat pagi Kak Fitri. Pagi. Perkenalkan, saya Nazma. Saya mahasiswa program studi ilmu keperawatan Universitas Paletehan yang sedang melakukan praktik komunikasi terapeutik. Boleh saya mengetahui nama lengkap kakak? Saya Fitri. Oke, baik. Senangnya dipanggil siapa ya, Kak? Fitri aja. Fitri aja. Baik, Fitri. Tujuan saya bertemu hari ini adalah untuk berbincang-bincang mengenai apa yang sedang Kak Fitri rasakan pada saat ini dan mencari cara agar Kak Fitri merasa lebih nyaman. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan bahwa percakapan ini hanya digunakan untuk pembelajaran praktik keperawatan. Semua informasi yang Kak Fitri sampaikan akan saya jaga kerahasiaannya. Untuk waktunya kita akan berbincang-bincang sekitar 15-20 menit. Apakah Kak Fitri bersedia untuk berbincang dengan saya? Ya, saya bersedia. Baik, Kak Fitri. Apakah Kak Fitri di sini berbincang di sini sudah merasa nyaman? Sudah. Baik. Bagaimana perasaan Kak Fitri pada hari ini? Saya masih sedih. Masih sedih. Ya, saya lihat Kak Fitri ini tampak sedih ya Kak Fitri. Bisakah Kak Fitri ceritakan apa yang membuat Kak Fitri ini merasa sedih? 2 minggu lalu orang tua saya barusan bercerai. Kemudian saya masih belum bisa menerimanya. Baik. Terima kasih Kak Fitri sudah mau menceritakan hal tersebut kepada saya. Saya memahami keadaan Kak Fitri. Tentu tidak mudah ya untuk Kak Fitri. Apa yang paling Kak Fitri pikirkan sejak perceraian itu terjadi? Saya merasa keluarga saya sudah tidak utuh lagi. Kemudian saya takut masa depan saya berubah. Kadang saya juga merasa mungkin saya penyebab dari perceraian orang tua saya. Oh, jadi Kak Fitri ini merasakan kehilangan, kekhawatiran akan masa depan dan menyalahkan diri sendiri ya. Iya. Baik, menurut Kak Fitri, apakah orang tua Kak Fitri pernah mengatakan bahwa perceraian itu terjadi oleh Kak Fitri? Tidak pernah sih. Baik, berarti sampai saat ini belum ada yang mengatakan bahwa Kak Fitri itu adalah penyebab perceraian tersebut. Sejak kejadian itu, kira-kira apa yang membuat Kak Fitri berubah dalam kehidupan Kak Fitri? Saya susah tidur, kemudian saya juga tidak nafsu makan. Terus kalau kuliah tuh saya kadang tidak fokus juga. Terus saya tuh males bertemu orang-orang banyak. Oh, baik, saya mengerti Kak Fitri. Semua perubahan itu memang sering dirasakan ketika seseorang mengalami tekanan emosional yang sangat besar ya Kak Fitri. Saat merasa sedih, biasanya Kak Fitri apa yang Kak Fitri lakukan untuk mengurangi sedih tersebut? Saya biasanya sih menangis di kamar saja sih, Setelah menangis, apakah Kak Fitri merasakan lebih baik? tidak terlalu. Baik, Kak Fitri, jika berkenan saya ingin mengajarkan salah satu cara sederhana untuk membantu menjadi lebih rileks ketika rasa cemasnya muncul. Apakah Kak Fitri mau mencoba? Boleh deh. Baik Kak Fitri, sekarang Kak Fitri silakan duduk dengan nyaman. Kita akan belajar tarik nafas dalam ya, dimana ini bertujuan untuk menjaga kerileksan agar ketika kita cemas, kita merasa rileks ya. Baik, yang pertama, kita tarik nafas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan. Ayo Kak Fitri, tarik nafasnya. Kita tahan selama 2 detik, kita hembuskan lewat mulut. Kita lakukan selama 3 kali ya Kak Fitri. Ayo tarik nafasnya lagi. Kita tahan 2 detik, lalu kita hembuskan melalui mulut. Ayo kita tarik nafas lagi. Kita tahan 2 detik, kita hembuskan. Bagaimana perasaan Kak Fitri setelah mencobanya? Saya merasa lebih tenang. Alhamdulillah, latihan ini Kak Fitri dapat lakukan kapan saja ketika rasa cemas itu datang kembali. Baik Kak Fitri, bagaimana perasaan Kak Fitri setelah berbincang-bincang dengan saya hari ini? Saya merasa lebih lega, kemudian tenang, nyaman.
Alhamdulillah, hari ini kita sudah melakukan serta membahas apa yang Kak Fitri rasakan mengenai penyebab kecemasan, mencoba melakukan latihan nafas dalam, udah gitu teknik nafas dalam ini juga berfungsi sebagai salah satu cara untuk mengurangi kecemasannya yang Kak Fitri rasakan pada saat ini. Kak Fitri, bisakah Kak Fitri ulangi bagaimana cara latihan nafas dalam tadi? Yang pertama kan tadi kan tarik nafas, Iya. kemudian melalui hidung tuh selama 4 hitungan, kemudian hembuskan nafasnya itu dalam hitungan 2 detik. Diulangi secara 3 kali. Iya, betul sekali ya Kak Fitri. Saya harap Kak Fitri dapat mempraktikannya latihan ini ketika Kak Fitri merasakan cemas. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas cara lain agar Kak Fitri itu menghadapi situasi dengan lebih baik lagi. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Kak Fitri? Tidak ada, sudah cukup sepertinya. Baik, terima kasih atas kesediaan Kak Fitri berbincang-bincang dengan saya pada hari ini. Semoga Kak Fitri selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemudahan dalam menghadapi situasi ini. Baik Kak Fitri, sebelumnya saya izin pamit. Permisi ya Kak Fitri, terima kasih atas kerjasamanya. Oke, sama-sama. Baik, demikian praktik komunikasi terapeutik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.